pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktes lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan patut kami berterima kasih kepada Tuhan yang kami merasakan hidup ini bagaikan di Goshen dalam lindungan yang kasih sayang yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan pujian penyembahan dan kami rindu untuk naik mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami mendengarkannya, dan kami juga melembutkan hati kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya berapa hari saja. Dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus pergi ke Kapernaum bersama mereka. Untuk apa Yesus pergi ke Kapernaum? Untuk apa Yesus pergi ke Kapernaum? Pasti ada maksud-maksud Tuhan dalam hidupnya. Kalau Tuhan pergi ke Kapernaum, tidak lain untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Sebagaimana dalam Matius pasal yang keempat, Matius pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dan kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dan firman Allah berkata daripada ayat 15, kalau dia pergi ke Kapernaum ada tidak lain untuk menggenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sebagaimana dalam Yesaya pasal yang pasal 59. Yesaya pasal 59 yang berkata demikian. Yesaya pasal 59 pada ayat yang pertama. Yesaya pasal 59 ayat yang dikatakan, Yesaya pasal 59 ayat yang dikatakan pada ayat yang ke-21, bahkan Yesaya pasal 60 ayat yang ke-1 dikatakan, bangkitlah, teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, di mana firman Allah yang tertulis dalam Yesaya pasal 59 dan pasal 60 ayat 1, sebagaimana pada ayat yang ke-16, bangsa yang diam di kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Siapa terang itu? Itu tidak lain kepada pribadi Kristus. Dikatakan, akulah terang dunia. Akulah terang, atau Yesus terang dunia. Kita tidak punya terang, tapi ketika kita terima Yesus, kita dikatakan kamu juga terang dunia. Ada maksud-maksud Tuhan tersendiri kalau Tuhan pergi ke Kapernaum untuk menggenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi apa yang dikerjakan Yesus tidak lain untuk menggenapi apa yang dibuatkan oleh nabi-nabi. Saat ini bicara hal Nabi Yesaya, maka dikatakan pada ayat yang ke-16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sebagaimana firman Tuhan katakan pada Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, teranglah, sebab terangmu
datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Ya. Kalau kita menerima terang, kita terang Tuhan ada dalam diri kita. Kita disebut kamulah terang dunia. Sehingga orang melihat terang Kristus kecil dalam diri kita semua. Kristus yang kecil ada dalam diri kita ini. Sehingga orang melihat Kristus dalam hidup kita ini. Dengan apa? Tingkah laku kita, sikap karakter kita mencerminkan pribadi Kristus. Kapan? Ketika terang itu tinggal dalam hidup kita. Amin. Benar Bapa di surga. Kalau engkau pergi ke Kapernaum tidak untuk menggenapi nubuatan Yesaya pasal 60 ayat yang ke-1. Biarlah firman-Mu menjadi berkat buat kami sehingga kami menjadi terang, bukan saja terang dalam rumah tangga, tapi menerangi dunia yang penuh kegelapan dosa ini Tuhan. Pimpin kami semua dengan kekudusan-Mu sehingga kami mencerminkan pribadi Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan doa berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja sedepan. Tuhan, Kau juga berkati mereka, keluarga mereka, dan berperang melawan virus corona. Dan kami bersyukur COVID semakin menurun banyak, yang mati semakin habis, yang sembuh semakin banyak, tapi yang mati, yang sakit semakin berkurang. Pandemi bisa berubah menjadi endemi negara kami. Engkau tetap pulihkan ekonomi negara kami sehingga negara kami tetap kuat, tegar dalam menghadapi dunia yang penuh kegelapan ini. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.